Oke, Salam Bu, Salam selamat sore. sore, Apa kabar Bu? sehat Bu. Oke, jadi Bu, pada hari ini kita akan melakukan yang namanya pra supervisi. Jadi di sini perlu saya kasih tahu ke Ibu bahwa dalam proses coaching pada sore hari ini saya di sini berperan sebagai pengamat atau supervisor yang akan melihat atau mengobserv Ibu. Nah, pada proses coaching Ibu nanti, si coaching Ibu saat Ibu mau coaching si coach Ibu, jadi saya harap supaya Ibu bisa memulai percakapan dengan baik, eh, dengan penuh dengan keluasan, penuh dengan kekeluargaan, sehingga eh, si coach nanti kita harapkan dia lebih terbuka dengan ibu, karena di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan tentang rubrik penilaian yang saya akan lakukan nanti kepada ibu eh, melalui observasi yang saya akan laksanakan. Jadi dalam proses coaching nanti saya berharap ibu memiliki 3 prinsip seorang coach, yakni kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan juga potensi inti dari si coaching, yaitu ibu memiliki kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Saya juga berharap ketika nanti melakukan coaching, ibu jangan lupa menerapkan alur tirta. Dan juga sesuai dengan petunjuk dari LMS bahwa waktu coaching ini nanti dilakukan dalam waktu 20 sampai 30 menit, jangan sampai berkurang. Boleh lebih tapi tidak boleh berkurang. Nah, dari apa yang saya sampaikan, apakah Ibu bisa memahaminya? Nah, tapi sebelum proses coaching Bu, ada beberapa yang saya tanyakan, bolehkan Bu ya? Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang Ibu akan kembangkan nanti? Baik Bu, sebenarnya yang saya ingin kembangkan itu kan ada 3 kompetensi. Mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan kehadiran penuh. Jadi ketiga itu Bu, saya mau mengembangkan yang bagian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi itulah tujuan utama yang paling saya ingin kembangkan pada dengan coaching. dengan coaching itu Bu. Oke, dari 2 kompetensi ini kira-kira bagaimana yang lebih baik, lebih Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Kira-kira mengapa pilih itu? Jadi mengapa saya memilih memberikan pertanyaan secara berbobot kepada coach nanti? Karena dengan pertanyaan yang memang kuat dan berbobot, sehingga nanti coach bisa terbuka, bisa tahu alurnya kemana dengan pertanyaan-pertanyaan saya Bu. Makanya saya ingin sekali mengembangkan kompetensi saya di bagian bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti Ibu berharap bahwa nanti dengan pertanyaan berbobot ini Ibu bisa menggali secara mendalam masalah yang dihadapi si coach. Oke Bu, jadi kira-kira indikator ketercapaian yang diharapkan nanti melalui coaching kepada si coach. Indikator ketercapaian yang yang saya harapkan ini adalah si coach ini bisa memperoleh solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Itu yang paling utama. Jadi itu saya mencoba, saya bukan memberikan solusi ya, tapi saya coba menggali, karena solusi ini lebih baik
dari si coach. Iya. Karena kalau dari coach bisa saja si coach itu berat untuk melaksanakannya. Jadi saya mencoba itu menggali bagaimana itu si coach bisa tahu ke arah mana dia melangkah. Jadi ketika dia tahu nanti arahnya kemana, mungkin saja si coach ini ya bisa lega dengan masalah yang sedang dia bisa tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi di sini coach itu hanya mengarahkan ibu mengarahkan supaya dia tahu nanti apa yang harus dilakukan. Dan tentu di sini juga pasti ibu mengharapkan mengharapkan saya sebagai supervisor. Apa yang ibu harapkan untuk bisa saya amati kepada ibu nanti? Ya, saya mau ibu mengamati bagaimana saya itu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, karena seperti yang saya katakan tadi, itulah yang saya ingin kembangkan. Kemudian tidak tertutup juga ke yang kompetensi yang kedua lainnya, kehadiran penuh dengan mendengarkan secara aktif. Jadi istilahnya di sini ya memang saya sudah mengatakan kepada ibu tadi yang di bagian memberikan pertanyaan berbobot itu yang paling saya utamakan. Namun yang lainnya juga saya mau mengembangkan potensi itu. Berarti di sini ya Bu ya Merliana, saya menangkap bahwa ibu mengharapkan saya sebagai observer nanti bisa melihat sejauh mana ibu menguasai pertanyaan, menguasai dan mengajukan pertanyaan berbobot itu kepada si coach. Karena kita tahu ibu Merliana, saat kita melakukan coaching, meskipun kita nanti sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya dari rumah, tapi pasti ada aja nanti yang terlupakan kan. Jadi mungkin itu yang ibu maksud tersebut. Jadi nanti kita akan melihat proses coachingnya ibu, bagaimana ibu sudah mempersiapkan diri, bagaimana ibu melakukannya, dan bagaimana nanti hasilnya. Nah, di sini Ibu Merlin, dari hasil observasi ini, mungkin ada harapan dari saya dan juga mungkin ada harapan dari ibu ya. Mungkin harapan dari saya di sini adalah dari hasil observasi ini, tentu observasi ini bukan menunjukkan mana yang kelemahan loh. Mungkin ibu juga tahu itu bukan mana berarti ibu, maksudnya bukan melabeli juga, bukan maksudnya ibu tidak mampu di sini dan ibu mampu di sini. Tapi dari hasil observasi ini yang kita harapkan adalah ada pengembangan kompetensi kita ke depan. Karena kita tahu bahwa kalau misalnya kita hanya sendiri ya kita belum tahu apa yang harus kita kembangkan. Jadi harapan saya, dan mungkin nanti ibu sampaikan harapan saya adalah melalui observasi pada sore hari ini, setidaknya saya sebagai observer akan menyampaikan kepada ibu mana kompetensi apa yang perlu dikembangkan ke depan, dan apa yang perlu diperbaiki, diperkembangkan, dan apa juga yang perlu dipertahankan. Karena saya yakin di dalam pribadi Ibu Merlin pada sore hari ini ada sisi kelebihan dan ada sisi yang perlu mungkin diperbaiki sedikit. Mungkin apa harapan Ibu dengan pertemuan dengan observasi hari ini? Harapan saya dengan nanti ibu melihat secara langsung bagaimana ketika saya melaksanakan kegiatan coaching dengan coach, mudah-mudahanlah apa yang menjadi yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lebih mengembangkannya lagi, dan apa yang harus saya pelajari lebih dalam lagi, bisalah nanti pada saat
saya itu melaksanakan kegiatan coaching, ibu langsung melihat bagaimana atau mendengar bagaimana cara saya, gaya saya, dan bagaimana saya itu mencari tahu bagaimana si coach itu menyampaikan apa solusi yang akan dia buat pada masalah yang sedang dia hadapi. Ibu Merlin, dalam supervisor pada hari ini mungkin kita punya harapan berdua ya untuk bisa kita apa yang kita bisa capai pada pertemuan kita sore hari ini. Namun saya tahu bahwa apa yang kita lakukan sore hari ini adalah merupakan langkah-langkah supaya proses coaching ini bisa berlangsung dengan baik. Karena kita tahu bahwa kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau coaching ini dilakukan hanya sepihak tanpa ada yang mendengarkan, ya mungkin tidak tahu mana kelemahan kita, mana kekurangan kita. Tapi dengan dilakukan proses coaching pada ada supervisornya, ya kita merasa tidak sendiri, kita dibantu dan kita mendapatkan wawasan lebih banyak. Namun di sini sebagai supervisor mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya nilai nanti ya Bu ya. Yaitu yang pertama mungkin nanti Ibu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Ibu ketika melakukan coaching dengan rekan kita. Yaitu yang pertama adalah bahwa di saat ketika melakukan supervisi nanti saya akan mencatat yang terlihat dan terdengar pada saya pada saat rekan pada saat ibu melakukan yang namanya coaching ya. Jadi yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan. Jadi di sini saya tidak akan menilai dari asumsi saya loh, tapi saya sesuaikan dengan kriteria penilaian dan fokus kepada area yang dikembangkan. Karena tadi Ibu bilang area yang dikembangkan yang Ibu mau adalah fokus pada membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, karena saya rasa itu sangat penting ya Bu ya, pertanyaan yang berbobot, karena kalau menjadi pendengar aktif mungkin itu mudah, yang penting tidak terpecah, maksudnya pemikiran kita tidak terpecahkan dengan hal yang lain, atau tidak ada yang manggil-manggil, nggak ada yang nelpon, dan kehadiran penuh saya rasa itu bisa dilakukan dengan baik. Tapi melakukan pertanyaan yang berbobot ini mungkin perlu penguasaan sedikit. Jadi di situ nanti saya akan mencatat apa yang saya lihat, apa yang saya akan dengar dari Ibu tentang apa yang dilakukan ketika melakukan proses coaching nanti. Jadi saya harap ketika proses coaching juga Ibu jangan lupa supaya jangan terlalu sedikit. Karena kenapa? Karena dari hasil pembelajaran di LMS, di guru penggerak, kadang kalau waktu terlalu sedikit itu membuat kita tidak bisa membuat pertanyaan yang berbobot karena dibatasi oleh waktu. Tapi saya harap nanti ketika melakukan proses coaching, saya harap Ibu memberikan waktu yang sepanjang-panjangnya kepada si coach sehingga dia merasakan kelegaan ketika dia menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Terus nanti pada pasca supervisi ada beberapa yang saya tanyakan, yaitu terkait apa yang sudah Ibu lakukan bersama si coach, dan setelah itu nanti saya akan menyampaikan catatan saya. Ibu sudah bilang tadi bahwa Ibu memerlukan catatan, maka saya akan mencatat semampu saya. Saya juga berharap supaya Ibu mengerti bahwa saya juga bukan manusia yang sempurna. Mungkin nanti ada hal tertentu yang saya lampaui atau tidak, tapi yang penting semampu saya akan menyampaikan catatan-catatan tentang hasil observasi saya yang berbasis data. Terus mungkin nanti yang terakhir adalah saya akan menanyakan kompetensi apa lagi yang akan ingin dikembangkan ke depan. Nah, Ibu Merlin, mungkin dalam prasupervisi ini saya hanya menyampaikan kesiapan Ibu
kira-kira Ibu sudah siap berapa persenkah untuk masuk pada coaching sebentar lagi? Untuk saat ini dulu saya percaya diri bahwa saya bisa melaksanakan kegiatan coaching dan saya bisa membantu si coach untuk melihat arah kemana dia nanti akan melangkah. Dan ini kalau ya saya bisa bilang ya 70% lah. Ya, karena bagaimana dengan coach Ibu ini, apakah Ibu sudah lama kenal atau barusan kenal di WA atau teman kerja atau mungkin rekan teman di luar atau bagaimana? Kebetulan yang menjadi coach ini nanti bukan rekan kerja di satu sekolah, ini beda sekolah. Kebetulan bapak ini sekolahnya lebih dekat di kota dan memang kami kenal, terlebih di kegiatan guru penggerak ini memang sudah istilahnya kami kenal beberapa bulan lebih dekat. Jadi memang sebelumnya kami memang sering jumpanya saja, gimana ya, dia juga tidak tahu nama saya dan saya juga tidak tahu namanya. Jadi dengan keadaan guru penggerak ini ya makin lebih akrab, terlebih dengan apalagi kalau ada diskusi-diskusi mengenai ruang kolaborasi sama kita. Jadi istilahnya bapak ini nanti ya bisa dikatakan ya teman lah atau sahabat yang baru dikenal gitu saja. Yang baru bertemu saat CGP ya. Iya. Oke, tapi saya pikir itu justru dengan adanya proses coaching ini mempererat lagi hubungan antara pertemanan antara Ibu dengan si coaching tersebut. Dan saya rasa untuk coaching ini kan tidak harus sesama rekan kerja satu, tapi di siapapun yang merasa diri kita dipercaya untuk bisa mengcoaching mereka, ya kita lakukan bersama dengan sebaik mungkin. Nah, jadi saya rasa Ibu Merlin semua indikator sudah saya sampaikan kepada Ibu, dan saya berharap bahwa dengan ada observasi pada sore hari ini, Ibu sudah bisa mempersiapkan diri dengan maksimal untuk menghadapi si coaching nanti. Dan saya sebagai observer berharap supaya proses coaching pada sore hari ini nanti bisa terlaksana dengan baik, tujuannya bisa tercapai, dan antara coach dan coach itu akan terjalin pembicaraan yang hangat, menarik, dan ada rasa kekeluargaan, karena itu mungkin yang paling penting ya Bu ya. Dan saya rasa Ibu sudah bisa memulai coachingnya, dan saya nanti akan turut serta untuk bisa menghadiri percakapan coaching antara Ibu dengan si coach Ibu. Dan saya harap nanti mungkin Ibu akan menentukan mungkin jam berapa kita bisa bertemu ya. Ya kembali sama Ibu, kalau saya mengikuti saja, istilahnya sini bagaimana kesepakatan bersama, itu saja Bu. Oke, berarti lewat WA nanti kita bicarakan. Dan yang terpenting adalah si coach sudah sudah siap ya Bu ya. Dia sudah siap sedia waktunya, berarti tidak terkendala. Oke Ibu Merlin, sampai di situ yang saya lakukan tentang supervisi pada hari ini, dan saya ucapkan selamat sore. Ya Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Silakan duduk Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ya, gimana kabar Ibu? Sehat. Ada tamu ya Bu yang ditunggu? Sebenarnya sih
Bapak yang kami tunggu. Waduh, kok ditunggu saya, Bu? Bagaimana tadi perjalanannya? Wih, aduh. Lancar-lancar. Perjalanan tadi, Bu, agak lumayan sih, tapi karena sekarang situasi jalan dari rumah tadi kurang bagus juga ya, Bu. Rusak ya? Iya, banyak yang rusak. Jadi kalau tidak pelan-pelan kita bisa beresiko, Bu. Iya ya. Baiklah Pak. Tadi pagi saya sempat kaget ini. Oh iya, Bu. Ada apa Bapak Selianus ini WA saya? Oh iya, Bu. Sebenarnya sih sudah lama saya cari Ibu Merlin. Kemarin itu saya dengar dari kawan, tanya ada ibu yang hebat sana itu di sekolah di atas katanya. Bilang kok bisa hebat ya? Apa dia itu kan? Iya, jadi kemarin itu ada sih yang mau hendak saya bicarakan, Bu. Makanya saya minta nomor WA ibu karena sama saya tidak ada, Bu. Karena baru ketemu. Jadi saya minta sama rekan, jadi kawan, makanya saya WA ibu, minta tolong bisa enggak ketemu dengan ibu. Ya, takutnya nanti kan disalahartikan kan, Bu, dan gitu. Oh iya Pak. Jadi saya dulu berterima kasih buat kepercayaan Bapak. Ini maksudnya Bapak percaya bahwa saya bisa menjadi coach untuk Bapak. Jadi dan tidak masalah itu Pak. Bagaimana nanti alur pembicaraan kita, nanti kita coba sharing-sharing, mana tahu bisa kita menemukan jalan yang lebih bagus untuk ditempuh pada sharing-sharing yang akan kita lakukan pada kesempatan ini. Baik Pak, sebelum kita memulaikan coaching kita, sebelumnya dulu saya mau bertanya kepada Bapak. Oh iya, Bu, dengan senang hati, Bu. Jangan ditanya Bapak Pada punya istri, Bu, ya. Nggak sampai di situ Pak. Oh iya, Bu, iya, Bu. Pada percakapan kita kali ini nanti ya Pak ya. Iya, Bu. Apa sebenarnya hal yang ingin Bapak capai? Oh, itu yang sebenarnya yang saya mau capai itu, Bu, adalah sebuah keberhasilan atau sebuah kesuksesan atau sebuah kelancaran dalam sebuah pekerjaan, Bu. Artinya di dalam pekerjaan supaya tidak ada unek-unek atau yang kurang menyenangkan, itu dia maksudnya yang saya capai, Bu. Artinya ada orientasi bahwa kita maunya yang maju atau yang baik, Bu. Itu Bu. Berarti istilahnya sih ini masalah pekerjaan Bapak ya. Iya, kok tahu Ibu ya? Kirain tadi masalah enggak, keluarga atau apa. Ini masalah Pak, mari kita coba Iya, Bu. membahasnya bagaimana sebenarnya semacam beban yang sedang Bapak hadapi saat ini. Berikutnya dari percakapan kita ini nanti Pak, apa ukurannya? Apa ukuran keberhasilan bahwa percakapan kita ini ya inilah yang bisa kita kita petik dari percakapan ini. Oh iya, Bu, yang kalau andaikan nanti ini bisa Ibu berikan solusi ya, mungkin saya maunya patokan saya atau target saya untuk dapatkan pada masalah ini atau yang saya hadapi ini adalah bisa terselesaikan, artinya bisa lancar pada pekerjaan itu, Bu. Itu, Bu, yang saya mau sih. Kalau bisa, Bu, nanti ada waktu Ibu ya memberikan curahan untuk saya. Belum lagi kita ini masuk ke masalah apa yang sedang hadapi ya. Iya, Bu. Belum lagi ya. Iyalah, Bu. Nah, tujuan kita dulu untuk menyelesaikan nanti masalah Bapak ini. Tujuannya, Bu, sih supaya tidak ada masalah, Bu. Kan kalau tidak ada masalah maka kerja saya aman, Bu. Oh iya, kan senang kita, Bu. Betul. Jadi kalau ada masalah terganggu, Bu. Bisa-bisa nanti saya lari terus sama Ibu. Baik Pak, mungkin nanti di sesi percakapan kita ini mudah-mudahan
apa yang menjadi hal yang mengganjal di hati Bapak, bisalah kita saling memberikan masukan apa yang terbaik untuk setiap beban yang sedang Bapak rasakan. Iya, Bu. Jadi pada kesempatan ini saya mau Bapak itu mengungkapkan apa yang sebenarnya yang sedang Bapak hadapi. Oh iya, Bu. Sebenarnya, Bu, jujur kemarin-kemarin itu sebenarnya saya mau sharing sama Ibu karena saya dengar dari beberapa rekan dimana kawan-kawan sudah pernah katanya sama Ibu Merlin. Lalu saya kaget, yang mana orangnya itu? Kan gitu, aku tidak pernah kenal. Jadi saya cari, oh ini, oh katanya ibu itu bagus tuh kalau memberikan solusi kalau ada masalah, ya. Kemudian masalah saya sebenarnya, Bu, ini dalam dunia kerja ini, Bu. Ya. Saya itu, Bu, seorang guru, Bu, guru bahasa Indonesia, Bu. Jadi saya ngajarnya itu di sekolah dekat kota, Bu. Kalau dikatakan juga kota, tidak bisa ya, Bu, kan gitu, tidak mau terpenuhi. Jadi di sekolah kami itu, Bu, gurunya banyak, Bu, siswanya juga banyak, Bu. Jadi kadang-kadang sih, ya, apakah ini nanti masalah, Bu, atau bagaimana, saya menemukan ada rekan-rekan yang kurang peduli dengan situasi atau dengan perkembangan sekarang ini, terutama di dalam dunia teknologi, ya, Bu. Ini saya merasa bahwa ini masalah saya, Bu. Saya tidak bisa kompromi dengan rekan-rekan guru ini, Bu. Yang apalagi guru ini kan udah senior, Bu. Ya mungkin kalau ibu andaikan guru ibu ini, saya rasa tahu mengerti bagaimana guru senior kita hadapi, Bu. Jadi itulah masalah saya, Bu. Sebenarnya saya tidak bisa berkompromi dengan guru-guru senior di tempat saya, Bu. Jadi akhirnya pun saya kadang-kadang muncul masalah saya, tidak usah lagi sekolah, atau saya mau pindah, kayak gitu, Bu, yang saya hadapi. Baik, Pak, saya mengerti sekali dengan keadaan Bapak, bahwa istilahnya memang itu bukan hal baru sebenarnya, Pak. Memang Iya, Bu. banyak sekarang, ya bukan hanya di sekolah Bapak itu, ada dipeta-petakan antara guru senior dengan guru junior. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, sebenarnya itu nggak ada sebenarnya, Pak. Jadi istilahnya terkadang orang yang menganggap dirinya senior itu terlalu percaya diri sehingga dia menganggap bahwa ya ibu junior. Nah, jadi istilahnya di sini ini bukan hal baru sebenarnya. Ini sudah lumrah terjadi di sekolah. Nah, berarti posisinya sekarang, Pak, ini ke apa ya? Ke tidak percaya dirinya Bapak dengan guru senior ya di tempat Bapak mengajar. Iya, Bu. Karena ini kan berpengaruh pada pelaksanaan tugas, Bu. Jadi kadang-kadang saya merasa dipojokin, Bu, kayak gitu. Karena saya pakai media ini lalu di apa nanti kata-katain yang kurang menyenangkan, Bu. Walaupun memang kita secara positif menanggapinya, tapi makin lama juga, Bu, manipo ya gitu, Bu. Oh iya ya, Pak ya. Baiklah, Pak. Dari kita sudah tahu apa masalah Bapak, Iya, ya. Bu. Nah, apa sebenarnya yang Bapak harapkan dari masalah itu untuk Ya. bisa kita apa sebenarnya? Yang saya mengharapkan, Bu, sebenarnya itu keluar dari masalah itu, Bu. Yang bisa sih menerima masalah ini, tapi hanya itu tadi cara menyelesaikannya, caranya, Bu, itu yang saya kurang tahu, Bu. Makanya mencoba mencari ibu, siapa tahu ibu bisa cari solusi sama saya. Atau besok-besok ibu telepon, halo Pak Silianus, pindah aja di sini kan gitu, kan. Jadi ini siapa tahu, Bu, gitu maksud saya, Bu. Makanya saya cari ibu. Baik, Pak. Sejauh ini dulu ketika Bapak berpikir, ketika Bapak memikirkan masalah yang sedang Bapak hadapi ini,
bagaimana keadaan Bapak ketika Bapak itu tidak bisa menghadapinya? Yang saya alami Bu, saya pas muncul itu saya nggak bisa, ya saya stres Bu, mikirin tugas itu. Kok bisa ya gini? Mana ini kapan menyelesaikannya? Jadi yang saya kadang-kadang nggak terlaksana tugas Bu, tidak bisa bicara sama rekan, akhirnya pun kadang-kadang korbannya juga anak-anak Bu. Resikonya juga kadang-kadang ya emosi juga begitu. Berarti sulit ya Pak? Iya Bu. Sulit untuk dihadapi. Makanya saya minta Karena bantu setiap ini. hari nih Pak jumpa dengan. Ya, Setiap hari. Memang itu resikonya Pak. Iya Bu. Jadi misalnya kita ambil skala dari 1 sampai 10. Dalam menghadapi masalah ini ya. Gini ya Pak ya, dalam menghadapi masalah ini Bapak berada di posisi skala berapa? Kalau saya sekarang sih karena dalam situasi masalah ini ya skalanya ya mungkin hanya 6 Bu. 6 skalanya, artinya tidak mampu lagi mikir yang bagaimana yang baiknya, bukan gitu. Baik, ini antara senior dengan junior. Iya Bu. Apakah pernah Bapak itu coba menghapus kata itu? Istilahnya sini cara menghapusnya bukan dalam arti menghapus secara apa ya Pak? Iya Bu, iya Bu. Ya. Dengan apa namanya itu mencari solusi agar komunikasi yang baik antara senior dengan junior itu bisa terjadi. Pernah? Sebenarnya Bu selama ini belum pernah sih. Karena hanya saya lihat Bu tuh kalau andaikan saya muncul atau berkomunikasi, mereka itu kayaknya menghindar Bu. Artinya seolah-olah saya menjadi tersisihkan sendiri. Mungkin ini nanti apakah ini perasaan Bu ya? Iya. Kalau perasaan berarti saya yang salah Bu, ya kan gitu. Jadi selama ini terus juga saya mau beberapa rekan yang lain coba untuk komunikasi bagaimana. Jadi mereka juga merasa demikian Bu. Jadi bagaimana menurut Ibu ya kira-kira juga ini menyelesaikan masalah saya ini? Baik Pak Sulianus, dari apa yang Bapak ungkapkan berarti adakah bagaimana cara antara guru senior ini dengan guru junior ini caranya agar bisa terjalin komunikasi yang baik, terhapuslah antara senior dengan junior? Adakah yang terbesit di hati Bapak? Sebenarnya sih ada sih Bu ya. Kalau kita guru junior ini Bu ya, junior ini senior. Jadi kita merasa bahwa ada jarak. Sebenarnya kalau sebenarnya kita yang junior ini bukan maunya yang dekat sama senior. Sebenarnya sih saya maunya itu mau melakukan, tetapi hanya ada satu pengalaman yang tadi merasa perasaan bahwa itu terhalang ya, yang menjadi penghalang. Jadi rencana saya sih maunya mungkin karena hanya perasaan ini Bu, besok-besok saya mencoba untuk berkomunikasi yang mungkin dalam bentuk menyapa ya, menanyakan bagaimana kabar atau kerjasama dengan tugas-tugas yang lain. Apalagi kalau ini Bu, guru yang sama saya itu yang sama sekali merasa perasaan saya itu guru MGP saya Bu, sama juga kami jurusannya Bu. Nah ini bahaya ini Bu. Ya mungkin lewat di sini nanti Bu, saya coba memperbaiki kalau bisa Bu. Berarti ada sesuatu yang dicoba ya Pak ya? Iya Bu, dicoba. Nah, dari sesuatu yang ingin Bapak coba ini ya, apakah ada rencana Bapak mau ini untuk dilaksanakan itu pendekatannya tadi? Ya kalau sudah sekarang sudah saya terilhami dari penjelasan Ibu, maka saya mempraktekannya Bu. Artinya kan lewat itu nanti bisa kita
saya, oh, rupanya selama ini hanya saya yang berpandangan demikian, Bu. Pasti saya coba Bu laksanakan, Bu. Laksanakan. Baik Pak Selianus, dari apa sedikit mungkin mulai muncul solusi untuk diambil. Apa kekuatan Bapak ini untuk menerapkan itu nanti antara senior dengan junior itu lebih akrab? Oh iya, Bu. Sebenarnya sih belum pernah ya saya lakukan, saya coba. Yang menjadi kekuatan saya, dukungan saya itu saya coba komunikasikan dengan kepala sekolah ya Bu ya. Apakah itu bisa ya Bu ya? Jadi atau lewat guru-guru yang lain menjadi backup ya, supaya bahwa hal-hal yang saya lakukan ini bisa menjadi solusi ya Bu. Jadi kalau sudah ada kekuatan saya diizinkan ke sekolah atau memberikan solusi ke sekolah, itu merasa baik, atau juga teman-teman rekan guru bahwa itu bisa saya praktekkan, biar saya ini tidak ada jarak dengan guru senior Bu. Itu Bu. Berarti sudah bagus sekali ya inisiatifnya, apalagi Bapak sudah mau itu apa tadi menjalin kerjasama terlebih untuk sekolah. Iya Bu. Itu udah bagus sekali Pak. Nah sejauh itu dulu ini kan kita hanya meramal kan Iya, Bu. ya, belum lagi terjadi. Menurut Bapak, ketika Bapak itu menerapkan pendekatan itu kepada senior Bapak, apakah ada hambatan yang Bapak jalani nanti? Kalau saya lihat sih, kalau ini yang saya lakukan Bu, yang ini saya rasa tidak ada hambatan, karena ada yang didukung oleh kepala sekolah, didukung oleh rekan-rekan. Saya rasa hambatannya ini hanya dari diri. Kalau ada hambatan diri saya, artinya tidak mau melaksanakan Bu. Tapi kalau saya rasa ini karena kemauan sendiri, maka tidak ada hambatan Bu. Oke, ini bisa terlaksana Bu. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Ya, Dari apa yang sudah Bapak pikirkan atau Bapak rancang, apakah ada hal lain lagi yang menjadi alternatif yang bisa Bapak tempuh nanti ketika yang satu ini tidak bisa berjalan dengan baik? Iya Bu. Itu tadi yang pertama tadi Bu ya, dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Nah, yang berikutnya yang sejalan yang lainnya yang bisa saya tempuh lewat kerja Bu. Artinya lewat kerja, karena ini tadi sudah saya katakan sama-sama jurusan kami nih Bu. Jadi lewat kegiatan, contohnya LPMP Bu, atau dalam pembuatan soal Bu. Jadi mencoba kerjasamanya, artinya harus inisiatif. Bagaimana soal kita Pak, bagaimana tugas kita ini Pak, atau bagaimana kalau pas dalam pikir Bu, kami saling komunikasi Bu. Itu jadi apakah hal ini masih bisa dilakukan Pak? oh pasti bisa Bu, bisa, karena sudah menjadi bagian dari diri itu. Berarti udah ada niat Pak ya? Iya Bu. Udah ada niat untuk mencobanya. Iya Bu. Dan berikutnya Pak, saya mau menggali lagi sedikit lagi waktu Bapak. Kapan itu Bapak akan lakukan? Rencana sih Bu, ini kan kita baru ketemu juga Bu. Sebenarnya sudah lama saya ini mau terapkan, karena ada baru bisa menghubungi Ibu, ya mungkin bisa saya coba untuk minggu depan Bu. Karena ini juga sudah mau akhir pekan Bu. Jadi minggu depannya saya coba melakukan ya Bu ya, dari versi yang pertama tadi baru dilanjutkan pada versi 2. Tapi dengan pelaksanaan ini saya nanti minta dukungan dari Ibu ya, supaya bisa nanti ini juga berikan saran-saran ya Ibu ya. Pak Bapak, sejauh pemikiran Bapak dulu, apakah Bapak yakin ketika mencoba hal ini yang menjadi sekat antara senior dan junior ini nanti akan terbuka? Saya yakin Bu, karena sudah dicoba ya Bu, ini sekat ini akan bisa lebur sendiri, karena saya melihat bukan soal berkelahi atau
ada sesuatu hal yang mau diperebutkan Bu. Hanya soal seniornya tadi saya katakan dalam penggunaan media ini ya Bu ya. Itu dia Bu. Berarti sudah mantap sekali ya Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Sudah Ya, terima mantap kasih Bu. sekali. Dan sejauh percakapan kita dari awal hingga sampai detik ini Pak, apakah yang menjadi beban Bapak, masalah Bapak, apakah sudah tahu titik temunya atau sudah tahu titik terangnya Pak? Iya Bu, dari setelah ketemu dengan Ibu juga berbincang-bincang dengan Ibu, akhirnya rupanya masalah yang saya hadapi ini bukan masalah besar sebenarnya, berat Bu ya. Bukan pakai kilo dia Bu ya, rupanya haknya karena salah konsepsi pikiran sendiri. Jadi masalah ini rupanya bisa diselesaikan sendiri. Karena jadi juga bisa menjadi plong Bu dia, jadi hilang apanya Bu, masalah bahwa ini beban. Jadi mudah-mudahan saya bisa melaksanakan solusi yang saya sampaikan dan yang didukung oleh Ibu untuk minggu depannya Bu. Baik Pak, berarti percakapan kita hari ini betul-betul Bapak sudah menemukan apa hal yang memang menjadi solusi dari masalah yang Bapak hadapi saat ini. Ya Bu. Apakah masih ada yang kita bahas lagi Pak? Ya sebenarnya Bu masih banyak sih yang mau saya utarakan, tapi karena juga saya lihat waktu Ibu ya, karena kesiapan mungkin ada yang nelepon atau ada job lain yang mau didengarkan ya, karena saya rasa banyak penggemar Ibu yang mau menyaksikan. Terlalu berlebihan itu Pak. Itu dia Bu. Baik Pak, selama kita melaksanakan percakapan, saya mau dengar dulu apa yang Bapak rasakan. Yang saya rasakan Bu, pertama saya merasa senang, saya merasa bahagia ya, bisa ketemu dengan Ibu, itu yang pertama. Keduanya Bu, saya merasa juga gembira, bahagia, karena rupanya masalah saya bisa terselesaikan sendirinya. Jadi kalau ada ke depan masalah, rupanya harus kita memulai dari diri Bu, bukan harus kita menuntut orang lain untuk menyelesaikannya. Itu dia. Jadi sekali lagi saya merasa senang, bahagia, merasa bebas ya dari sebuah tekanan yang ada tadi. Baik Bapak Selianus, mengingat juga waktu, mudah-mudahan apa yang menjadi solusi yang akan Bapak terapkan terlebih pada pendekatan dengan rekan kerja Bapak bisa berjalan dengan baik, dan apabila ada masalah-masalah yang memang perlu kita bicarakan, tidak masalah Pak. Oh iya Bu. Di telepon saja atau di WA saja, Oh iya, ya Bu. siaplah untuk membantu ya Pak. Dengan senang hati Bu. Baik Pak, mengingat juga waktu, saya ingin pulang, dan bila di waktu ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Oke Bu, terima kasih Bu atas kesediaan waktu Ibu. Selamat sore. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Sore Bu. Bagaimana dengan perasaan Ibu setelah melakukan selesai coaching? Sangat lega sekali Bu. Istilahnya apa yang menjadi yang saya pikirkan hari ini ya bisalah saya laksanakan, dan mudah-mudahan dari penilaian Ibu nanti mudah-mudahan itu hasilnya ya bisalah saya bisa dengarkan bagaimana hasil pengamatan dari Tapi suasana asik tadi ya. sedikit, karena kebetulan juga Bapak itu orangnya humoris. Iya, lucu ya. Jadi istilahnya di sini dia ketika menyampaikan apa yang menjadi bebannya saat ini, ya dia bebas menyampaikannya karena orangnya terbuka sekali itu. Jadi agak seru lah memang percakapan coaching yang kami lakukan tadi antara Bapak Selianus. Jadi istilahnya di sini Pak Selianus luar biasa. Ya, saya juga memperhatikan tadi meskipun sebenarnya dia merasa
beban ya. Apalagi katanya tadi 1 mgp. Tapi kan di bawah. Iya betul. Oke Bu, jadi setelah saya melakukan supervisi tadi, secara keseluruhan sih menurut saya sudah sangat oke Bu ya. Dimana Ibu sudah menerapkan alur Tirta, dan juga Ibu sudah menggunakan pertanyaan yang menggunakan rasa. Tetapi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu boleh ya. Oke, yang pertama Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Sebenarnya yang saya rasakan tadi Bu, saya istilahnya di sini memang ketika awal tadi ragu-ragu bagaimana ini, apakah saya nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bapak itu terbuka dengan apa yang sedang ia rasakan. Agak ragu-ragu tadi, makanya saya mengatakan kepada Ibu tadi ya, saya ingin mengembangkan kompetensi di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang saya rasakan tadi, saya agak sedikit bisa lah ya menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat si coach ini terbuka. Dan kemudian saya juga melihat bukan hanya semacam memberikan pertanyaan berbobot, saya juga melihat tadi saya bisa membuat saya itu mendengarkan secara penuh atau aktif, sehingga apa yang ia sampaikan, apa yang coach sampaikan tadi Bu, ya bisa saya respon. Istilahnya memang ada sedikit gangguan tadi di sekitar, tetapi saya bisa menguasai diri saya untuk tidak memikirkan itu dulu atau bagaimana dulu menenangkan itu. Tapi saya berusaha agar ketika coach itu menyampaikan apa yang menjadi beban yang dia rasakan, saya berusaha mendengarkan dengan seksama, sehingga betul-betul lah percakapan coaching kami tadi ya berjalan dengan baik. Kira-kira apa yang membuat Ibu Mirly bisa menilai demikian? Terbukti tadi kan ketika saya memberikan pertanyaan, Pak Selianus atau coach saya itu bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Terkadang itu loh Bu, apa yang kita tanyakan ya tidak sesuai, sehingga satu yang kita tanya, satu yang dijawab. Jadi tadi antara saya dengan Pak Selianus betul-betul terjalin bersama. Ada semacam mitra mitra antara saya dengan Pak Selianus, karena bukan saya tadi yang menyampaikan tujuan loh. Betul. Dia langsung. Jadi nampak kalau Pak Selianus mengikuti alur pembicaraan. Bu Mirly, tadi ada yang Ibu lakukan tadi, kita kira ketercapaian indikator dari coaching yang sudah Ibu lakukan itu sampai di mana? Ketercapaian indikator coaching, misalnya kemitraan. Saya pikir sudah semua. Dimulai dari kemitraan, dimana tadi ya seperti yang saya katakan, bukan saya yang menyampaikan tujuan percakapan kami, langsung si coach tadi itu menyampaikan bahwa tujuannya kesini melaksanakan coaching, yaitu agar dia bisa lepas dari beban yang dia rasakan saat ini. Kemudian ada proses kreatif, di mana ada percakapan kreatif antara saya dengan coach. Jadi istilahnya di sini di bagian itu juga sudah berjalan dengan baik, dan kemudian ada potensi coaching yang memang sudah kami capai. Terbukti ada sebuah kesimpulan yang bisa kami ambil tadi dari percakapan kami. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Ibu Mirly, karena tadi juga saya mendengar, saya juga mencatat di catatan saya bahwa sepanjang coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah
ada yang namanya kemitraan. Ibu juga kreatif dalam menyampaikan pertanyaan. Ibu juga memaksimalkan potensi si coaching. Sehingga di sini saya melihat bahwa coaching yang awal-awalnya tadi kan nggak bisa, maksudnya dia merasa tumpu pemikirannya dengan ada istilah senior dengan junior, tapi dengan ibu memaksimalkan potensinya, dia menjadi tahu sebenarnya saya harus melakukan ini. Dan dari kompetensi inti juga yang ibu lakukan tadi, ibu sudah menjadi pendengar aktif, ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu sangat luar biasa. Saya pikir bahwa kedepannya ibu akan menjadi coach yang lebih bagus dan lebih profesional lagi. Dari apa yang saya sampaikan ini, kira-kira bagaimana pendapat ibu dengan yang saya sampaikan ini? Pertama, saya sangat berterima kasih sekali buat waktunya hari ini, Bu, dimana ibu memberikan waktu untuk saya untuk melaksanakan supervisi, dan memang bagi saya ini begitu penting untuk kemajuan saya juga, terlebih-lebih dalam kegiatan coaching ini. Dan saya sebenarnya di awal pernah saya katakan tadi bahwa saya kurang percaya diri, tetapi karena penguatan dari ibu, dimulai dari pra-observasi, kemudian ibu mendampingi tadi pada saat saya melaksanakan kegiatan coaching, kemudian pada kesempatan ini ibu menyampaikan apa yang memang ketercapaiannya yang sudah saya raih dari apa yang sudah saya laksanakan pada kesempatan ini. Sebenarnya itu adalah merupakan hal yang sangat merupakan yang saya syukuri sekali, karena momen-momen seperti ini ya jarang terjadi. Ya istilahnya sini ya inilah merupakan bentuk peristiwa yang membuat saya lebih dewasa lagi dalam melaksanakan coaching ini ke depan. Ibu Merlin, saya rasa sudah sangat baik, saya sudah sampaikan tadi, sudah sangat baik apa yang Ibu lakukan. Namun mungkin ke depan di kehadiran penuh itu kan masalah si Pak Pak Bayar tadi kan nggak terlalu terlalu riskan sekali ya. Tapi bila suatu hari Ibu bertemu dengan coach yang punya masalah mungkin keluarga yang sangat riskan, mungkin hanya saran saya sebagai supervisor, bisa juga dalam kehadiran penuh ini bisa kita melakukan teknik stop, memberi kesempatan untuk narik nafas, sehingga kedepannya kalau ada yang lebih riskan masalahnya, dia lebih luas lagi untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Ibu Merlin ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang mungkin Ibu bisa kembangkan dalam proses coaching ke depan? Yang menurut saya Bu ya, yang memang saya harus kembangkan ini adalah seni bertanya. Memang saya bisa memberikan pertanyaannya bagus tadi. Hanya saja ada teknik-teknik yang lebih unik lah. Bagaimana membuat itu si coach itu istilahnya tidak patah semangat dengan pertanyaan saya. Bukan saya yang memberikan solusi, tapi dia tergerak hati untuk mencari solusi yang memang tepat untuk dia lakukan. Jadi itulah yang memang saya harus gali juga. Kemudian teknik mendengarkan, karena penting bagi saya juga itu. Ketika saya tidak mendengarkan dengan baik, dengan seksama, walaupun sepanjang apapun si coach itu menyampaikan apa yang menjadi masalahnya, unek-uneknya, otomatis itu tidak akan bisa saya berikan pertanyaan yang kuat ketika saya tidak bisa mendengarkan dengan aktif. Jadi itu juga merupakan bagian yang akan saya buatlah ke depan lebih dikembangkan lagi. Kemudian satu lagi Bu, menangkap kata kunci. Gini kan,
ketika si coach ini menyampaikan apa yang ada di hatinya, otomatis tidak semua kalimat itu sebenarnya Tidak bagian kunci. jadi istilahnya sini seperti tadi kan, dia itu sebenarnya masalah atau beban yang dihadapi adalah masalah status antara senior dengan junior. Jadi memang kalimat yang ia katakan tadi panjang, tapi ketika kita tidak memikirkan dengan cermat, maka kita meraba apakah karena masalah mengajarnya atau masalah apa. Tetapi ketika kita sudah memetakan ini kata kuncinya adalah antara senior dengan junior, otomatis kita sudah tahu ke arah ini kita berjalan. Nah, itu yang mau saya kembangkan ke depan lagi. Itu adalah tindakan ibu selanjutnya. Iya Bu. Tapi ibu pernah nggak bisa membayangkan apakah coaching ini bisa ibu lakukan ketika di coaching ini bisa dilakukan dalam suasana apa saja? Bisa menurut ibu kalau suatu hari ibu dihadapkan dengan coaching yang lain yang mungkin masanya lebih berat dari ini, menurut ibu lebih tepatnya kita melakukan coaching itu di mana? Sebenarnya kegiatan coaching ini sebenarnya Bu bisa dilakukan di tempat-tempat sudut ruangan, misalnya di sekolah. Upayakan jangan keramaian. Biasanya coaching kalau ada orang di situ, dia tidak akan terbuka loh. Karena gini, kita ini manusia. Jadi ya namanya manusia, dia juga memikirkan saya malu ketika saya mengungkapkan itu. Jadi otomatis dia tidak akan terbuka, malah dia akan berpikir nanti saya diketawain ketika saya. Jadi ketika kita melihat tempat yang memang terbuka tetapi berada di sudut dan tidak terjangkau oleh telinga orang, mungkin saja ya suasana yang begitu menunjang kegiatan coaching. Di lain sisi pertanyaan-pertanyaan yang kuat, kehadiran secara penuh. Jadi tempat juga memang ya, menurut saya Bu ya itu penting untuk kira-kira selain suruh itu biasanya ibu meeting mau melakukan di mana selain itu, misalnya di sekolah atau di mana bisa saja ya kalau di sekolah di perpustakaan atau di halaman sekolah, bisa saja pun ya tidak tertutup kemungkinan si coach itu menghampiri saya ke rumah atau saya yang menghampiri si coach ke rumah. Jadi istilahnya di sini kan ya namanya aja keluarga, otomatis kita bisa terbuka lah dengan apa, kecuali kalau memang si coach itu ada permintaannya bahwa yang sedang dihadapi sekarang adalah masalah keluarga. Jadi kita juga harus mengkondisikan itu, melihat situasi itu. Jadi istilahnya di sini sesuai dengan konteks apa yang dihadapi si coach saat itu juga. Tapi kira-kira ada nggak perbedaan kalau misalnya coach ibu ini ada perbedaan antara coach laki-laki untuk suasana privasi ya Bu ya? Karena kita tahu kan kita perempuan. Iya. Nah, jadi kira-kira kalau suatu hari ibu menghadapi kalau coachnya perempuan sih saya rasa gimana aja ya Bu ya, bisa ya, karena dan juga bisa nggak ditemani oleh orang lain, kita bisa berdua saja. Tapi bila coachnya misalnya laki-laki, kira-kira menurut Ibu tempat yang paling bagus untuk kita lakukan supaya privasi kita terjaga bagaimana? Menurut saya sih Bu, memang harus juga kita pikirkan itu ya, apalagi kalau misalnya yang menjadi coach kita itu laki-laki seperti kami tadi kan. Tapi kan tadi masih ada supervisor. Masih ada supervisor. Jadi ada. jadi kalau memang istilahnya nggak ada, otomatis lihatlah posisi yang tepat. Jangan juga membuat orang itu menjadi apa namanya itu gosip atau apa. Jadi saya bisa lah di depan-depan teras. Jangan mengganggu saja Bu. Jadi saya sih ya melihatlah bagaimana lingkungan yang tepat, yang memang sesuai agar proses coaching ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga semua apa yang menjadi unu-unu dari coaching ini bisa tersalurkan dan bisalah ada hasil dari percakapan antara coach dan coach itu. Mungkin kita kembali sama coachingnya Ibu tadi ya.
saya melihat di situ ada senioritas ya antara senior dan junior. Menurut Ibu apakah mungkin tadi itu ya kalau menurut si coachingnya yang menurut karena saya rasa setiap sekolah pasti ada itu. Atau kalau di sekolah itu bagaimana membicarakan hal ini sebenarnya. Ya di saat kita dalam posisi mungkin tadi posisi si coach Ibu ini adalah junior. Di saat kita menjadi senior kira-kira seperti apa yang seharusnya sebenarnya kita lakukan supaya nggak terjadi itu? Sebenarnya Bu, ini hal yang sering terjadi Bu. Jangankan dulu sama coach tadi, di tempat saya juga begitu. Hanya saja istilahnya di sini benar apa yang disampaikan tadi si coach bahwa ya perlulah pendekatan. Jadi istilahnya di sini mungkin saja nanti sekat antara senior dengan junior dengan adanya pendekatan yang memang sesuai, maka tidak ada lagi pemisah antara itu. Jadi sama-sama adalah menjadi seorang pendidik yang mencerdaskan anak bangsa. Jadi itulah yang memang sering terjadi ketika ego itu lebih menguasai daripada bagaimana mengerjakan sesuatu itu secara berkolaborasi bersama-sama, menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Itu Bu. Ini menurut saya, menurut Ibu kira-kira kenapa si senioritas ini merasa junior agak rendah ya? Sebenarnya itu ya. Apakah dari segi kemampuan atau dari segi apa yang disebut mereka? Dari pembicaraan tadi si coach, saya perhatikan memang tidak ada yang kita salahkan di sini. Senior juga pada tempatnya, junior juga memang pada tempatnya. Hanya saja mungkin karena si junior ini minder dengan keadaannya bahwa dia itu junior. Tapi si senior sebenarnya mungkin saja itu dia tidak memiliki hati untuk di bagian itu. Hanya saja mungkin dari gerak-geriknya itu membuat si junior ini agak minder. Jadi saya di sini kesalahpahaman yang muncul di antaranya. Jadi mudah-mudahan nanti seperti apa yang sudah disampaikan si coach tadi, pendekatan yang akan lakukan itu membuat hubungan antara keduanya itu lebih dekat, lebih baik lagi, sehingga lah komunikasi yang baik. Karena guru itu tidak boleh loh antara ini lebih unggul, ini agak kurang ini. Jadi ketika sama-sama, karena sama-sama menjadi seorang pendidik yang mencerdaskan anak bangsa. Jadi menurut saya itu penting adanya kolaborasi antara di dalam sekolah ya Bu ya. Betul sekali. Karena saya rasa di sekolah itu sebenarnya kalau ada kolaborasi pasti nggak ada yang namanya senior dan junior. Seharusnya saling mengisi, saling membangun di antara mereka. Nah, menurut Ibu coaching ini sangat perlu nggak bagi kita? Ya, menurut saya sangat perlu. Ya. Mengapa sangat perlu? Karena melalui coaching ini apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi beban, bisalah kita atasi. Jadi ketika kita menyimpan diri sendiri, otomatis kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, sehingga nanti masalah berlarut-larut, tidak ada solusi, dan membuat semakin ribet apa yang sedang kita pikirkan itu. Jadi menurut saya coaching begitu penting untuk dilaksanakan Bu. Oke, Bu Beriana, sungguh asik ya pertemuan kita sore hari ini. Dan mungkin perlu saya kasih tahu bahwa saya sudah memberikan nilai Ibu di sini. Dan puji Tuhan ya, tidak ada yang tidak dilakukan Ibu. Semua sudah dilakukan Ibu. Dan harapan saya sebagai supervisor supaya terus dikembangkan, sehingga kemampuan yang sudah Tuhan beri ini bisa menjadi berkat bagi siapapun. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini Ibu, dan saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.